jadi ketua partai, Mas. Ah, Kalau ada yang mau foto sama saya, Mas, dibisnisin, Mas. oh gitu ya. Kur foto, Mas. Iya, di sebelahnya siapa juga ada urutannya ya. Kalau bersebelahan tarifnya beda, Mas. Oh. Kalau salaman beda. Beda. Oh gitu ya. Jadi itu ada brokernya, Mas. Oh, ada broker juga ya. Jadi semua nggak lepas dari dagang ya. Waduh, Mas. Makanya kalau melihat Walaupun dia terhormat loh. Kelihatannya artinya ya. ya memang di satu sisi saya tidak menampilkan tidak serta-merta ya ini adalah keinginan dari ketua partai tertentu atau ketua partai yang ada di Indonesia, tetapi kan ada orang-orang, Mas. Saya kalau Mas Bayu jadi ketua partai Ah. mau ketemu bagaimana? Telepon susah, harus lewat orang. Oke. Nah, lewat orang-orang ini yang nanti mengkondisikan. Bahasanya bagus ya, mengkondisikan. Ini serem amat. Makanya ini jadi menarik, Mas. Artinya itu kan tetap ranahnya lagi ke masalah kalau Tapi tahu nggak sebenarnya kalau itu sebenarnya salah? itu larinya bagaimana ya, Mas? Kekuasaan itu jadi meruntuhkan keimanan. Betul nggak? Itulah yang saya Menggerus, tangkap Mas, sama- bukan itu meruntuhkan. kesalahan atau pembenaran sih? Kalau menurut saya Kita udah buka di sini, ya. Orang juga udah banyak tahu. Kok nggak malu masih berpola seperti itu? enggak. Seolah-olah tujuan adalah uang loh. Tujuan hidupnya uang. Budaya, Mas. Wih, budaya. politik. Apa kalau budaya itu akan bergulir ke generasi berikutnya lagi? Budaya politik. Tapi mohon izin ya, Mas, ini tidak semua, Mas. Tidak semua. Ini bukan saya takut untuk dibilang Pemirsa, padahal saya berusaha ngorek supaya keceplosan nama kena pasal UU ITE. Seru nih, padahal udah ada yang nungguin nih, salah apa nih ngomongnya. kalau saya bilang semua nanti ada yang protes. Saya nggak pernah. Saya nggak begitu, gitu kan, nggak ya. pernah ketahuan. Tapi ini hal yang lumrah, Mas. Artinya ketika Lumrah? Persepsi ada dari mana lumrah? by proses seseorang untuk bisa mencapai satu tujuan itu kan akan melalui tahapan-tahapan. Tahapan-tahapan ini dibuat oleh manusia, Mas. Nah, lumrah oleh orang buat itu kan? Nah, dibuat manusia. Nah, manusia ini mohon maaf, Mas. Lo kan nanti kalau jadi pemimpin lo kan Nah, itu sebabnya biaya politik di Indonesia tuh tinggi. ada hitungannya, Mas. Ada hitungannya. Semua serba kalkulasi. Ada cerita, Mas. Apa tuh? Semua gaji saya serahkan, Wih, Mas. baik bener dipublish lagi ya, diumumin. Aduh, saya nggak butuh uang segala macam. Wih, baik banget ya. Padahal kepretan yang lain, Mas. Iya, proyek-proyek berikutnya. Gaji itu Aduh, semua jadi persentasenya jadi nggak terlalu. topeng. Betul, Mas. Ini kan terkait lagi dengan proses ya, Mas. Ketika sampai situ kita tadi ngobrol, saya mau nanya ke Mas Bayu, realitas bahwa kenapa agama itu menjadi alat yang efektif dan terus digunakan dari pemilu ke pemilu? Sebenarnya nggak kita bicara dari pemilu ke pemilu ya. Oke, gimana, Mas? Iya. Dalam kondisi yang belum ramai pemilu pun itu kalau ada kepentingan tertentu yang terganggu biasanya itu suka dimainkan. Oh gitu ya. Berdasarkan pengamatan dari satelitnya di Kayangan seperti itu, Mas. Kita detail loh di Kayangan tuh lihatnya. Hanya pada saat menyampaikan kepada rekan-rekan yang di bumi ini, cuma ngingetin apa pantas begitu. Kita lihat sejarah lama di satu kota di Indonesia bagian timur. Saya sampai ngomong kota Anda loh, Indonesia bagian timur. Itu ratusan nyawa melayang gara-gara dibentur-benturkan antar agama. Dan itu politik, Mas, betulnya. Iya. Kemudian satu contoh, ada yang mau bangun rumah ibadah dipersulit. Iya. Ada rumah ibadah yang dibakar. Ya. Dan kemudian ada yang memanfaatkan berita tersebut untuk jadi saling benci. Menumbuhkan amarah, fanatisme tuh dikipas, jadi melebar. Jadilah dukungan. Jadi kita terbelah. Karena memang itu yang bahasa kami ya sampai sekarang ibarat itu masih seksi untuk diolah. Karena tingkat emosionalnya akan lebih ini, Mas. Kalau bicara karena keagamaan itu, ya Mas Bayu bilang gini, kalau ada sesuatu yang terkait agama, emosi kita, Mas. Naik ya. Naik, Mas. Oh, lo diginiin lo sama ini. Sama ini lo. Wow. Kita akan merasa keterikatan seolah-olah gitu ya. Ditambah Uh-uh. media.
Media itu Mas, kalau itu cerita itu kadang dari judulnya aja udah emosi, padahal ceritanya cuman Kalau nggak gitu kan saya nggak nengok ke media itu. enggak, iya. Padahal dengan judul yang diberikan seperti itu, provokatif seperti itu, manas-manasin. Maaf ya, ada bahasa hasutan segala macam yang diperhalus. Padahal tujuannya sepertinya itu. Bad news is a good news. Kalau itu masih berlaku, saya rubah jadi good news is a great news. Nah, great ya, bahasa saya nih, ini baru ya. Give, ya, respect, enthusiasm, and trust. Great. Good news is a great news. Nah, bukan lagi bad news is a good news. Udah lama, kasihan rakyat nanti dipecah belah kalau masih ada jargon seperti itu. Mudah-mudahan ini salah ya. Tapi kalau saya inform ya, nah, bisik-bisik di Kayangan itu memang masih berlaku. Dan kabarnya sekarang setelah ada YouTube, nah kita juga nge-YouTube kan ya, itu semakin beredar. Bad news is a good news itu tidak dikelola oleh media-media, tapi semua orang punya kesempatan. Bahkan anak kecil aja bisa goyang loh, Mas. Iya. Goyang apapun. Akan ada suatu peristiwa, entah itu bentuknya remeh-temeh, untuk menutupi peristiwa lain. Meninggalnya seseorang karena hal yang remeh-temeh tidak bermanfaat bagi negara, tapi digoyang, diolah, digoreng. Kenapa? Seminggu lebih loh untuk menutup berita yang lain. 10 hari. Iya. Kenapa? Supaya konsentrasi terpecah. Nah itu kalau misalkan ada yang di media masih berpikiran seperti itu, seharusnya malu karena rakyat juga sebenarnya tahu. Dan lama-lama media tersebut ditinggalkan. Sebab apa? Trust tadi nggak tumbuh. Iya. Give, respect, enthusiasm, and trust. Great. Nah itu bahasa saya kalau sebagai seorang, zaman dulu sebagai seorang motivator seperti itu. Oke. Jadi realitas yang ada sekarang itu media mengikuti tren, Mas. Tren. Atau dia menciptakan tren, bisa juga. Mengikuti tren dalam arti ada satu media yang menjadi leadernya, Mas. Leader pertama untuk bisa menciptakan satu berita. Yang di bawah ini menggoyang. Jadi tahu nggak, Mas? Sekarang kan ada media konten. Ada orang yang bekerja untuk membuat konten berita, tapi tidak langsung berhubungan dengan berita, tidak menjadi wartawan. Dia hanya mengolah berita-berita yang muncul dari berita-berita yang ada di YouTube. Atau ada istilahnya WTS ya, wartawan tanpa surat kabar. Itu loh, Mas. lebih berbahaya kalau misalkan dia menginput berita terus kemudian berita itu dipublish ya. Itu jadi blunder nantinya. Apalagi terkait dengan agama. Itu, Mas, kadang beritanya nggak seberapa. Misalnya ada apa ya, di tempat tertentu fasilitas ibadah itu cuman anggaplah propertisnya rusak sedikit, tapi terjadi kejadian ini sehingga masyarakat marah. Dikasih micin, dikasih bumbu penyedap, lalu siap dipasarkan. Sudah, kalau istilah sekarang udah umuman, misalnya penistaan agama segala macam itu. Ada lagi radikalisme. Nah itu, terorisme. Mas. Ini kok pada akar karena radikal ada akar ya. Itu semua mengarah ke sila satu loh. Bagaimana kita meminta orang baik menjadi baik tapi dengan cara yang kasar. Sementara kebaikan itu sendiri tidak berdasarkan sila satu. Mas Bayu setuju nggak? Oh saya mah lu belum ngomong udah setuju-setuju aja gue mah. Enggak, radikalisme itu adalah output dari sebetulnya esensinya pertarungan politik, Mas. Benar nggak, Mas? Bisa atau dalam bahasa yang lebih nyeleneh lagi, isu radikal terorisme tadi itu sebenarnya bukan yang utama. Karena yang utama di republikmu ini adalah kesenjangan sosial. Iya. Jadi itu terpaksa memang mereka juga menikmati kok, sampai rakyat yang di bawah juga senang kalau misalkan diungkap mengenai agama yang bagus-bagus ya. Padahal di situ sendiri ayat-ayat ya, firman-firman Tuhan itu banyak yang tidak berdasarkan pendalaman secara detail, di blow up. Lalu mereka terdidiklah untuk saling benci. Padahal semua agama, semua kitab suci, semua kitab suci loh, yaitu membuat orang menjadi berserah diri kepada Tuhannya. Berserah diri, berserah hati semua pada